Bangsa pilihan itu terminologi rasis atau bukan ya? Ya tergantung dari sudut pandangnya. Kalau dari segi keturunan, sebenarnya itu bukan rasis. Karena kalau keturunan kan bisa turun-temurun terus menikah dengan siapa aja dari segala bangsa. Kalau di Eropa dengan bangsa Eropa, kalau di Asia dengan bangsa Asia, di Afrika dengan bangsa Afrika, di China, Jepang, Korea dengan bangsa itu dan lain-lain semuanya. Jadi perjanjian Tuhan itu keturunan, bukan rasis, bukan etnis, bukan ras. Jadi siapapun bisa termaktub dalam anak-anak perjanjian. Perjanjian apa? Ya perjanjian bahwa mereka akan dijadikan mitra Tuhan dalam berjuang, menjadi sarana Tuhan untuk menyalurkan rahmah, pertolongan, barokah, dan lain sebagainya yang baik-baik bagi dunia. Maka kalau ditinjau dari sudut etnis itu tidak tepat ya, tidak akurat ya. Bisa jadi suatu kaum itu mengklaim sebagai keturunan Israel, tapi kalau sudah menerapkan patrilineal tanpa kuda-kuda, tanpa waspada, itu bisa jadi goyim gitu. Artinya identitasnya tidak ada lagi, hilang gitu. Karena apa? Karena yang menjadi pengidentitas dari bangsa pilihan itu adalah kaum ibu. Ibunya itu harus dari bangsa perjanjian, ya keturunan Ishak, Yakub gitu. Kemudian wanita-wanitanya yang di kalangan Bani Israel itu kan bisa menikah dengan segala bangsa ya. Nah, selama wanita-wanita itu menikah dengan seseorang dari bangsa manapun, maka anak-anak mereka itu tergolong pada bangsa pilihan. Cuma masalahnya kan sistem matrilineal ini tidak banyak dikenal, tidak banyak dicatat, diperhatikan gitu ya. Jadi dia sifatnya misteri. Jadi bangsa Israel itu, bangsa pilihan itu misteri. Nggak mesti yang secara kasat mata nampak Israel pasti mereka bangsa pilihan. Belum tentu. Lihat dulu siapa ibunya. Ibunya dari kalangan bangsa perjanjian Bani Israel atau bukan? Kalau bukan ya putus nasab. Udah nggak memiliki identitas bangsa pilihan lagi. Nah, kalau status bangsa pilihan itu sudah gelap, nggak tahu siapa yang mana, ya tinggal dilihat dari kinerjanya aja masing-masing gitu ya. Kalau kinerjanya bagus dan dapat dipercaya, mempunyai sumbangan yang besar bagi masyarakatnya dengan segala tingkatannya, itu disinyalir dia bangsa pilihan itu. Ibunya pasti garisnya garis Bani Israel. Betapapun mereka sudah tidak tahu menahu tentang leluhur karena tidak mempunyai silsilah. Kalaupun mempunyai silsilah kan silsilah patrilineal ya. Patrilineal itu tidak menjamin kalau pernikahannya keluar atau kemana-mana gitu kan. Kalau tidak dengan jika laki-lakinya tidak menikah dengan wanita Bani Israel, keturunan Bani Israel, maka itu udah nggak ada status Bani Israel. Mengklaim keturunan Israel iya, tapi statusnya sudah bukan lagi bangsa pilihan. Solusinya gimana? Ya carilah cewek-cewek yang dari Bani Israel, terus punya anak, ya udah Bani Israel lagi gitu kan. Nah sama juga ini pada
zaman Nabi ya, sebelumnya juga bahkan ya, itu wanita-wanita Bani Israel banyak tertarik ya menikah dengan kaumnya Adnan ya, leluhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mewarnai jalur patrilineal di tanah Arab waktu itu. Ya, golongan musta'ribah ini kan golongan Rasulullah ya, orang yang pendatang tapi diarabkan, bukan penduduk setempat. Nah inilah yang kaum yang banyak menikah dengan wanita-wanita Nasrani. Nah bicara soal Nasrani kan itu pasti keturunan Bani Israel, Yahudi, Nasrani begitu kan. Itu banyak. Bahkan Nabi itu dari tingkat kakek itu istrinya dari Bani Israel. Terus ayahnya itu yang punya istri yaitu Siti Aminah itu Bani Israel. Belum lagi istrinya Siti Khadijah yang punya keyakinan Nasrani, ya artinya Nabi terakhir ya, keyakinan terhadap Nabi Isa itu ya otomatis Bani Israel. Karena penduduk setempat itu pagan ya, pagan itu tidak tergolong Bani Israel. Bani Israel tidak akan ikutan pagan, mereka lebih ikut pada jalur nabi-nabi Bani Israel. Jadi siapa saja yang beragama Yahudi atau Kristen itu Bani Israel. Nah itu yang banyak mewarnai kaum Adnan, Bani Hashim ya, terutama itu ya, banyak yang menikah dengan wanita Bani Israel. Jadi Rasulullah dari segi ibu dan bapak ya, Bapak Abdullah juga begitu, ibu dari Pak Abdullah ini juga Bani Israel. Jadi kiri kanan ayah ibu ini Rasulullah itu dari Bani Israel. Maka syahlah Nabi kita itu sebagai anak perjanjian ya. Nah kemudian Imam Mahdi pun disebut anak dari Fatimah. Kenapa tidak disebut anak dari yang lain? Itu simbol lah, simbol aja itu. Ya emang keturunan Nabi ya. Tapi kenapa yang disebut Fatimah? Karena Fatimah ini merupakan anak perjanjian juga gitu kan. Dan kenapa disebut Fatimah? Karena lebih bersifat matrilineal walaupun tidak banyak dicatat. Nah, justru misterinya di sini tidak dicatat secara matrilineal itu, maka pembuktiannya adalah bagaimana kinerja di dunia nyata aja. Umpama Soekarno, the first president of Indonesia, itu kinerjanya kan bagus itu. Sampai orang-orang Nasrani, Yahudi itu menghormat banget, pemimpin-pemimpin dunia menghormat. Jasanya itu membantu kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah. Itu kan kinerjanya bagus itu. Maka disinyalir Soekarno itu juga anak perjanjian juga gitu kan. Ibunya pasti dari Bani Israel walaupun tidak tercatat begitu. Jadi tidak usah ini ya kecil hati soal keturunan. Kita nggak usah mikir keturunan juga nggak apa-apa. Kita tidak usah mikir bangsa pilihan juga nggak apa-apa. Yang penting kita secara mandiri berkinerja bagus untuk sesama gitu kan. Bangsa pilihan itu bukan klaim tapi kontribusi yang terbukti. Itu yakinlah itu ciri dari bangsa pilihan, walaupun bukan maksudnya kita pengen berbangga-bangga soal itu ya. Tujuannya kan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala itu nggak pakai apa istilahnya mengklaim sebagai satu kaum. Tapi yang jelas kalau di Islam itu istilah bangsa pilihan udah tertera itu istilahnya adalah khairu ummah.
Khairul ummah kok ada di kalangan di tanah Arab? Ya, why not? Karena wanita Bani Israel juga banyak menikah dengan lelaki di kalangan musta'ribah itu. Why not? Kemudian ke Eropa mungkin nggak? Ya mungkin. Ke Asia mungkin nggak? Ya mungkin. Ke Indonesia mungkin nggak? Ya mungkin. Tinggal kita lihat secara kasat mata saja kinerjanya kayak gimana dan ciri-cirinya kayak gimana. Itu barulah kita bisa memastikan bangsa pilihan. Jadi bangsa pilihan itu dites langsung di dunia nyata. Kalau memang jalur keturunan matrilineal sudah gelap. Try this at home.